Halo semuanya, sekarang kami akan menjelaskan tentang aspek penalaran dalam karangan. Nah, sebelumnya, materi ini dibuat oleh kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yaitu Igusti Bagus Mendizeta dan Mahira dengan NIM 210030406 dan Jeremy Putra Kanaya dengan NIM 210030474. Berikut pembahasan dan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, pengertian penalaran dalam karangan. Yang kedua, unsur penalaran. Yang ketiga, deduktif dan induktif. Yang keempat, urutan logis. Dan yang terakhir adalah kesalahan bernalar. Dalam menghadapi suatu hal, kita harus berpikir secara logis. Hal tersebut sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Berpikir secara logis sangat diperlukan supaya kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Untuk itu, diperlukan penalaran yang dapat membantu kita berpikir logis sehingga tidak salah dalam mengambil kesimpulan dari suatu hal. Penalaran dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Selanjutnya, pengertian penalaran dalam karangan. Penalaran merupakan proses berpikir menggunakan logika untuk dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Pengertian ini merupakan bagian berpikir yang bertolak belakang dengan pengamatan indera yang menghasilkan beberapa konsep dan pengertian. Dalam segi lain, penalaran dijadikan sebagai kapasitas seseorang secara sadar dalam menerapkan logika dengan menarik bagian kesimpulan dari informasi yang ada dengan tujuan untuk mencari sebuah kebenaran. Sedangkan penalaran dalam karangan merupakan penerapan proses penalaran dalam konteks penulisan. Ketika menulis karangan, penulis menggunakan penalaran untuk mengembangkan argumen, mendukung gagasan, dan menyusun informasi sehingga menjadi meyakinkan. Penalaran dalam karangan berfungsi untuk memastikan bahwa isi karangan tersebut logis, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengikuti alur yang jelas. Jadi, dapat kita lihat perbedaannya adalah penalaran lebih merujuk pada proses berpikir dan menarik kesimpulan secara umum. Sedangkan penalaran dalam karangan merujuk pada penerapan penalaran dalam proses menulis yang melibatkan pengorganisasian ide, pengembangan argumen, dan penyusunan informasi dengan cara yang logis dan koheren. Selanjutnya adalah unsur penalaran. Unsur-unsur penalaran memiliki 11 unsur. Yang pertama ada topik, yaitu suatu isu atau pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap. Selanjutnya ada dasar pemikiran, yaitu pendapat atau fakta dirumuskan dalam bentuk proposisi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Proposisi ini dapat dibagi menjadi banyak jenis, yaitu ada proposisi empirik, proposisi mutlak, proposisi hipotetik, proposisi kategoris, proposisi positif parsial, proposisi negatif universal, dan proposisi negatif parsial. Nah, selanjutnya ada proses berpikir, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti, dan terarah menuju suatu kesimpulan. Selanjutnya lagi, ada logika, yaitu metode pengujian ketepatan penalaran, penggunaan alasan, argumentasi, fenomena, dan justifikasi atau pembenaran. Selanjutnya, ada sistematika, yaitu seperangkat proses atas bagian-bagian atau unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Selanjutnya ada permasalahan, yaitu pertanyaan yang harus dijawab atau dibahas dalam sebuah karangan. Setelah itu ada variabel, yaitu unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Setelah itu ada analisis, yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencari hubungan atau korelasi, membandingkan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembuktian, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. Selanjutnya ada hasil, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif dan deduktif. Dan terakhir adalah kesimpulan, yaitu penafsiran atau hasil pembahasan dapat berupa implikasi atau inferensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif atau deduksi adalah penalaran yang dimulai dari peristiwa-peristiwa bersifat umum, lalu kemudian mengarah pada penarikan kesimpulan yang khusus. Penalaran deduktif sering digunakan dalam logika formal dan matematika, di mana aturan-aturan tertentu diterapkan untuk menarik kesimpulan.
Penalaran deduktif dibedakan atas silogisme atau deduktif yang tetap proposisinya dan penalaran entimen atau deduktif yang hilang salah satu premisnya. Silogisme adalah bentuk penalaran deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Sedangkan entimen, salah satu premis seringkali tidak dinyatakan secara eksplisit karena sudah dianggap jelas atau diterima secara umum. Nah, contoh silogisme. Premis pertama, semua manusia pasti mati. Premis kedua, Johnson adalah manusia. Kesimpulannya, Johnson pasti mati. Nah, kalau contoh entimen, premis tersiratnya, semua manusia pasti mati. Premis dinyatakannya, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya, Socrates pasti mati. Penalaran induktif adalah penalaran yang dimulai dari peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian beranjak ke peristiwa yang sifatnya umum. Secara pembagiannya, paragraf induktif memiliki 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan hubungan kausal. Generalisasi dilakukan berdasarkan kebenaran dan keberadaan sebuah data yang aktual atau fakta. Sedangkan analogi didasarkan dari dua peristiwa khusus yang mempunyai kesamaan satu dengan yang lain untuk diambilkan kesimpulan. Contoh generalisasi. Pengamatan pertama, setiap pagi selama seminggu, Anda melihat bahwa burung-burung di taman dekat rumah Anda berkicau pada pukul 6 pagi. Pengamatan kedua, teman Anda yang tinggal di kota yang berbeda juga memperhatikan bahwa burung-burung di tamannya selalu berkicau pada pukul 6 pagi. Pengamatan ketiga, artikel di internet menyebutkan bahwa burung-burung di berbagai daerah cenderung mulai berkicau pada waktu yang sama, sekitar pukul 6 pagi. Untuk contoh analogi, premis pertamanya, planet Mars memiliki gurun yang luas dan kering, mirip dengan gurun Atacama di bumi. Premis kedua, di gurun Atacama di bumi ditemukan mikroorganisme yang mampu bertahan hidup dalam kondisi kering dan ekstrim. Kesimpulannya adalah bahwa karena kedua tempat memiliki kondisi yang mirip, kemungkinan besar mereka juga akan memiliki karakteristik lain yang sama. Misalnya jenis kehidupan yang mampu bertahan di sana. Yang terakhir adalah hubungan kausal. Penalaran sebab akibat adalah jenis penalaran di mana suatu kesimpulan ditarik berdasarkan hubungan antara dua peristiwa atau kondisi di mana satu peristiwa dianggap menyebabkan peristiwa lain. Untuk yang sebab akibat, dalam pola ini penalaran dimulai dengan sebab dan kemudian menarik kesimpulan tentang kemungkinan akibatnya. Untuk yang akibat sebab, dalam pola ini kita mulai dengan akibat dan kemudian mencari tahu penyebab yang mendasarinya. Contoh sebab akibat. Sebab, seseorang tidak mengenakan sabuk pengaman saat mengemudi. Akibatnya, jika terjadi kecelakaan, orang tersebut lebih mungkin mengalami cedera parah. Contoh yang akibat sebab. Akibat, seseorang siswa mendapatkan nilai rendah pada ujian. Sebabnya, setelah diselidiki, ternyata siswa tersebut tidak belajar dengan baik atau tidak memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya adalah urutan logis. Terdapat bermacam-macam urutan logis asal penalaran dalam sebuah karangan. Yang pertama, kronologis. Urutan ini menyusun ide atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Dalam penulisan karangan, ini berarti menyampaikan informasi sesuai dengan urutan kejadian atau tahapan yang terjadi. Selanjutnya, urutan spasial. Urutan ini menyusun ide atau deskripsi berdasarkan tata letak atau lokasi fisik. Penulis akan mengarahkan pembaca melalui ruang atau tempat. Selanjutnya ada alur penalaran. Alur ini mengatur ide-ide berdasarkan hubungan logis antara satu ide dengan ide lainnya. Penalaran ini bisa bersifat deduktif, induktif, sebab akibat, atau analogis. Kemudian ada urutan kepentingan. Urutan ini menyusun ide-ide berdasarkan tingkat kepentingannya. Bisa dimulai dari yang paling penting ke yang kurang penting, atau sebaliknya dari yang kurang penting ke yang paling penting. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai urutan waktu atau kronologis. Urutan ini menyusun ide atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Dalam penulisan karangan, ini berarti menyampaikan informasi sesuai dengan urutan kejadian atau tahapan yang terjadi. Urutan kronologis biasanya digunakan pada penulisan karangan yang biasanya menceritakan peristiwa sejarah, perkembangannya, atau penulisan biografi. Lalu berikut adalah contoh kalimat urutan waktu atau kronologis. Yang pertama, kalimat pembuka. Pada pagi hari, saya mulai dengan sarapan, diikuti oleh kalimat berikutnya. Kemudian, saya pergi ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya, setelah pulang dari sekolah, saya mengerjakan tugas. Dan kalimat penutup, pada malam hari saya bersantai sebelum tidur. Selanjutnya, ada urutan ruang atau spasial. Urutan ini menyusun ide atau deskripsi berdasarkan tata letak atau lokasi fisik. Penulis akan mengarahkan pembaca melalui ruang atau tempat. Misalnya dari atas ke bawah,
kiri ke kanan, atau dari satu lokasi ke lokasi lain. Biasanya urutan ini digunakan untuk mendeskripsikan tempat, lokasi objek, atau penggambaran suasana ruangan. Berikut adalah contoh kalimat urutan luang. Yang pertama, kalimat pembuka. Ketika Anda masuk ke ruang tamu, Anda akan melihat meja di tengah ruangan. Berikutnya, di sebelah kiri meja ada sofa yang nyaman. Lanjut, di sudut kanan ruangan terdapat rak buku tinggi. Kalimat penutup, di dekat jendela ada kursi baca yang menghadap ke taman. Selanjutnya, ada urutan alur penalaran. Urutan ini mengatur ide-ide berdasarkan hubungan logis antara satu ide dengan ide lainnya. Penalaran ini bisa bersifat deduktif, induktif, sebab akibat, atau analogis. Penggunaan urutan ini biasanya diterapkan pada penulisan karangan yang memerlukan alur logis yang kuat, seperti penulisan esai, analisis, atau karangan argumentatif. Berikut adalah contoh kalimat alur penalaran. Yang pertama, kalimat pembuka. Olahraga penting untuk kesehatan tubuh. Lalu kalimat berikutnya, olahraga meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Lalu kalimat lanjutannya, dengan tubuh yang kuat, kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Lalu penutup, oleh karena itu, rutin berolahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Yang terakhir ada urutan kepentingan. Urutan ini menyusun ide-ide berdasarkan tingkat kepentingannya. Bisa dimulai dari yang paling penting ke yang kurang penting, atau dari yang kurang penting ke yang paling penting. Urutan ini bisa digunakan dalam penulisan karangan yang bersifat persuasif serta karangan yang memerlukan penekanan dalam beberapa aspek kuncinya. Contoh kalimat, kesehatan mental adalah hal yang paling penting bagi kebahagiaan. Kesehatan fisik juga penting, namun mendukung kesehatan mental. Faktor sosial, seperti hubungan baik dengan teman, turut berkontribusi. Meskipun semua aspek ini penting, kesehatan mental harus menjadi prioritas utama. Selanjutnya ada kesalahan benar. Berikut adalah macam-macam kesalahan benar yang sering terjadi. Yang pertama, generalisasi yang terlalu luas. Ini berarti mengambil kesimpulan umum dari contoh atau kasus yang terlalu sedikit atau tidak mewakili keseluruhan. Generalisasi yang terlalu luas merupakan salah nalar yang disebabkan oleh kurangnya data yang menjadi dasar generalisasi atau penyimpulan. Selanjutnya ada kerancuan analogi. Kerancuan analogi merupakan salah nalar yang terjadi karena penggunaan analogi yang tidak tepat. Dua hal yang dibandingkan tidak memiliki kesamaan karakter yang esensial. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbandingan yang tidak sesuai. Yang ketiga ada kekeliruan kausalitas. Kekeliruan kausalitas merupakan salah nalar yang terjadi akibat kekeliruan menentukan gejala atau peristiwa yang menjadi sebab atau akibat. Lalu yang terakhir ada kesalahan relevansi. Kesalahan ini merupakan kesalahan bernalar yang dapat terjadi karena disebabkan oleh penggunaan argumen yang tidak memiliki relevansi untuk mendukung klaim atas sesuatu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesalahan bernalar. Yang pertama, ada kurangnya informasi. Ketidakpahaman tentang topik yang dibahas atau kurangnya informasi dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Lalu ada bias kognitif. Bias pribadi atau prasangka yang mempengaruhi cara seseorang memproses informasi dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, ada pengaruh emosional. Emosi seperti ketakutan, kemarahan, atau kebanggaan dapat mengaburkan penilaian dan mengarah pada penalaran yang buruk. Selanjutnya, teknik manipulatif. Menggunakan teknik persuasif yang tidak valid untuk mempengaruhi audiens seperti bandwagon atau serangan pribadi. Lalu berikutnya, ada ketidaktepatan berpikir logis. Kesalahan dalam struktur pemikiran logis atau kesalahan dalam memahami hubungan sebab akibat. Selanjutnya, ada kesalahan generalisasi. Mengambil kesimpulan umum dari data atau kasus yang terbatas atau tidak representatif. Selanjutnya, ada sifat terlalu menyederhanakan. Mengabaikan kompleksitas isu dengan menyederhanakan masalah atau memilih solusi yang terlalu mudah. Kemudian ada bahasa menyesatkan. Penggunaan kata-kata atau frase yang ambigu atau menyesatkan untuk mempengaruhi pemikiran tanpa dasar yang kuat. Selanjutnya, ada ketergantungan tanpa bukti, yaitu mengandalkan otoritas atau ahli tanpa mengevaluasi kualitas bukti atau argumen yang diberikan. Dan faktor yang terakhir adalah tekanan sosial, mengadopsi pandangan atau argumen karena pengaruh atau tekanan dari kelompok sosial atau masyarakat. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Tanpa penalaran yang baik, sebuah karangan bisa menjadi tidak terstruktur, sulit dipahami, dan kurang meyakinkan. Oleh karena itu, penalaran adalah elemen kunci yang harus diperhatikan oleh setiap penulis untuk memastikan bahwa karangan mereka tidak hanya informatif, tapi juga efektif dalam menyampaikan pesan yang diinginkan. Kemudian, saran dari kami penulis adalah semoga makalah ini bisa dijadikan tambahan informasi bagi seluruh pembaca,
dan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang mempelajari pentingnya aspek penalaran. Dan terakhir, diharapkan untuk seluruh pembaca agar bersifat kritis dan korektif, karena tidak menutup kemungkinan makalah ini banyak kesalahan dan kekeliruan yang perlu diperbaiki dan disistematiskan. Untuk menutup video pembelajaran ini, kami ucapkan terima kasih.